lalu kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ibu akan mengabsen dulu ya. Dewi Mulita. Hadir, Bu. Bintang Aulia. Hadir, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, 4 profil belajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Jadi tidak semua profil pelajar Pancasila bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu menganalisis sistem pemerintahan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, khususnya kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kalinga. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong keruntuhan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Terus melalui pengamatan beberapa peninggalan sejarah, siswa dapat menganalisis keteladanan para pemimpin pada masa Hindu Buddha serta masa kini. Kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi kalian sebentar akan melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Ada yang tahu gambar apa di atas? Oke, silakan Amelia. Gambar prasasti. Oke, gambar prasasti. Ada yang tahu apa itu prasasti? Oke, silakan Fahrul. Prasasti merupakan maklumat yang dipahatkan pada batu, logam, daun lontar, dan kayu, dan bahan lainnya yang berisikan suatu anugerah atau hak istimewa yang dikeluarkan oleh raja. Tahu apa perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia? Oke, silakan Siti Nurfaliha. Perbedaannya yaitu kalau sebelum masuknya Hindu Buddha, pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat yakni kepala suku dengan sistem primus inter pares, sedangkan setelah masuknya Hindu Buddha, pemimpin disimbolkan dengan raja yang sistemnya itu monarki. Ini kita akan melakukan ice breaking sebagai motivasi belajar untuk kalian. Oke ya, jadi tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu. Oke, jadi kita akan melakukan ice breaking Topi Saya Bundar. Jadi ibu contohkan dulu ya. Jadi topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan
kerajaan Kutai itu? Jadi di atas adalah peta kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Terdapat prasasti peninggalan berupa 7 buah yupa. Kemudian ini adalah peta kerajaan Tarumanegara. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat. Kemudian peta kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian harus menentukan dulu siapa ketuanya, siapa yang nanti akan presentasi di atas, kemudian siapa yang mencari materi. Nah, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Silakan ketua kelas ke sini untuk membagikan LKPD. Kelompok 1 tugasnya adalah mengidentifikasi perkembangan dan keruntuhan kerajaan Kutai. Kelompok 2 tugasnya mengidentifikasi perkembangan dan keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3 tugasnya mengidentifikasi perkembangan dan keruntuhan kerajaan Kalingga. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang. Kelompok berapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman yang terkenal sangat dermawan. Kedermawanan Raja Mula Warman diabadikan dalam prasasti Yupa. Diketahui bahwa ia pernah menyumbangkan 20.000 ekor lembu sebagai persembahan untuk kaum Brahmana. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Kutai adalah adanya perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk agama Islam. Pada saat itu, Maharaja Dharma Adi Pangeran Adipati Mandapa Kutai Kartanegara berhasil menangkap peperangan tersebut dan menguasai wilayah Kutai Martapura. Kelompok lain ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Oke, silakan kelompok 2 dulu. Saya perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1 yaitu sebutkan contoh keteladanan para pemimpin pada masa Hindu Buddha serta masa kini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Yahya Al-Watia. Sebutkan contoh keteladanan para pemimpin pada masa Hindu Buddha serta masa kini. Pada masa Hindu Buddha, saat terciptanya kepemimpinan otoriter, raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya. Lingkungan kerajaan dengan kepemimpinan otoriter sangat bisa diandalkan saat mengambil keputusan, namun tidak memberikan keleluasan kepada para rakyatnya untuk menyuarakan pendapatnya. Pada masa kini, kepemimpinan demokratis akan melibatkan banyak kontribusi rakyat dalam mengambil keputusan.
Tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi aktif dua arah antara kepemimpinan dan rakyatnya. Untuk menciptakannya, kepemimpinan yang demokratis dibutuhkan keberanian, kejujuran, kreativitas, dan keadilan bagi seluruh aspek yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga dimulai pada masa pemerintahan Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum. Hal ini diperkuat dengan bukti pernah menjatuhkan hukum kepada anaknya yang tidak sengaja menyentuh benda yang bukan miliknya. Dihukum karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi dua menjadi Kerajaan Keling dan diperkirakan akan menggelar dan Kerajaan Medan atau Mataram kuno berada di sekitar Jakarta. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang membuat kerajaan Kalingga maju? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang membuat kerajaan Kalingga maju. Perekonomian kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang pesat. Sekian. Puncak kejayaan Kerajaan Kutai ketika Raja Mulawarman itu berkuasa. Di Kerajaan Kertanegara itu, raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Raja Purnawarman. Di Kerajaan Kalingga ada Ratu Sima. Jadi Ratu Sima ini sangat tegas. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Nur Aisyah. Ada 3 kerajaan yang dipelajari hari ini, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga yang menganut agama Hindu-Buddha. Bukti peninggalannya yaitu berupa prasasti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita akan mengadakan evaluasi. Silakan buka Google Classroom. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita akan melakukan refleksi. Siapa yang bisa menjawab apa yang membuatmu tertarik saat belajar tari? Oke, silakan Kak Ilham. Saya tertarik adalah kita bisa mengetahui kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, terutama Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga. Kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Aisyah. Saya tertarik adalah kita bisa mengetahui kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, terutama Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kalingga yang menganut Hindu-Buddha. Pelajari materi minggu depan, yaitu masih berhubungan dengan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Singosari. Ini pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, tetap semangat.